Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Ini sedang heboh lagi rupanya soal cerita berapa puluh tahun yang lalu ya berkaitan dengan jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur. Dan Demokrat ini sedang dituntut, juru bicara Demokrat dituntut oleh PDIP karena menyebut bahwa Megawati itu dalam penggulingan dari Gus Dur. Nah, saya akan ngajak Anda ngobrol dengan yang paling afdol nih, dengan juru bicara almarhum Gus Dur, Mas Adi Masardi. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam Pak Ersub. Salam sehat. Salam sehat. Ini lagi heboh ya soal penggulingan Gus Dur ini. Tapi sebelum itu kita perlu mengucapkan Dirgahayu TNI yang ke-76 ya, Mas Adi ya. Dirgahayu TNI yang ke-76, dan saya lihat HUT TNI tahun 76 ini agak istimewa, Bung Hersub. Apa itu? Pertama kan kita mula-mula masih sanksi apakah TNI sekarang ini masih pro rakyat atau tidak. Aha. Nah, ternyata ada sinyal kuat bahwa TNI itu 1000% pro rakyat. Indikasinya kan dari hilangnya patung-patung itu, Pak Yusuf. Patung-patung tokoh-tokoh yang memberantas komunisme di Indonesia. G30S itu ada Pak Harto, Pak Sarwo Edi, kemudian Pak Nasution. Nah, yang menarik itu alasannya. Alasannya mantan Pangkostrat Aye Nasution itu mengatakan bahwa dia terganggu dengan pendalaman agama dia. Ya, perasaan keagamaan dia. Jadi ini dihilangkannya patung-patung itu atas perintah agama, syariat Islam. Jadi luar biasa nih, Kostrad ini sudah menjalankan syariat Islam dengan menghilangkan patung-patung itu. Nah, saya berpikir bahwa Pak Dudung itu pasti juga terganggu atas nasihat Pak Aye Nasution bahwa patung itu tidak boleh di dalam agama, dan Pak Dudung kan pernah bikin patung di Akademi Militer, di Akmil di Magelang, militer. Nah, pasti dia juga akan terganggu, mungkin juga dia akan juga membongkar juga patung yang pernah dia buat itu. Gitu nah, ya? dengan demikian ini isyarat bahwa TNI itu masih DNA-nya anti komunis. Kemudian yang kedua masih sangat pro rakyat, dan rakyat itu mayoritas umat Islam, jadi masih sangat Islami. Ini luar biasa sekali TNI kali ini. Makanya Dirgahayu TNI. Kita tunggu ya. Kita tunggu betul nggak seperti yang Anda sampaikan itu Pak Dudung akan minta dibongkar atau menunggu pensiun gitu. Mungkin nanti, tapi kira-kira saya melihatnya sepositif lah bahwa TNI itu DNA-nya anti komunis. Ya. Karena kalau orang yang religius memahami keagamaan dengan baik pasti anti komunis gitu kan ya. Betul. Ya. Oke, sekarang balik lagi ke soal perseteruan antara Demokrat dengan PDIP. Anda kan mantan juru bicara bukan mantan lah ya. Dulu juru bicaranya. Juru bicara, dan belum mantan sampai Gus Dur wafat itu saya masih juru bicara. Oke. Penyambung lidah Gus Dur lah sekarang. Kalau meminjam istilahnya Bung Karno dulu ya, penyambung lidah. Ya. Jadi sebenarnya gimana itu ceritanya? Dan saya yakin Anda pasti banyak inside story yang mungkin perlu dibuka ke publik. Apakah Anda sepakat dengan penilaian Demokrat atau Anda punya pendapat yang berbeda nih, Mas Adi? Menurut saya sih apa yang disampaikan oleh teman-teman di Demokrat itu sangat lebih banyak betulnya. Karena pasti juga orang-orang Demokrat itu pasti juga dapat informasi dari Pak SBY. Nah, Pak SBY kan juga terlibat langsung juga di dalam proses pelengseran Gus Dur itu. Waktu itu beliau kan Menko Polkam. Kemudian kita minta untuk mengatasi krisis politik ini. Kemudian dianggap gagal, kemudian diganti oleh Pak Agung. Nah, kemudian saya tidak tahu setelah itu Pak SBY kemana, tapi pasti beliau juga sebagai Menko Polkam mengamati situasi itu, dan
ketika beliau tidak berani mengambil keputusan menyikapi rencana kudeta konstitusional terhadap Gus Dur itu, pasti juga beliau melihat ada persoalan, ada hal-hal yang berat yang tidak bisa diatasi. Dan kemudian kalau kita melihat peta politik waktu itu, saya itu lagi mencari data yang jelas ya soal konstelasi politik waktu itu. Karena di parlemen itu nomor 1 itu PDIP. Fraksi terbesar. Nomor 2 fraksi terbesar. Itu nomor 2 itu fraksi Golkar atau kalau nggak salah. Kemudian waktu itu masih ada juga fraksi TNI, fraksi ABRI. Fraksi ABRI. Kemudian ada PAN, ada PKB, kemudian ada Partai Keadilan, belum PKS waktu itu. Kemudian PAN, kemudian siapa lagi saya? Mungkin beberapa partai kecil lah. P3. Nah, tapi P3 ya. Nah, kalau lihat konstelasi politik waktu itu, memang mudah dibaca bahwa kekuatan terbesar di parlemen itu adalah PDIP. Kalau PDIP tidak setuju, tidak akan terjadi. Oke. Nah, kira-kira, nah sampai di situ mungkin pandangan dari Demokrat itu bahwa Megawati ikut terlibat itu menjadi masuk akal secara politik ya. Paling tidak ya turut serta. Nah, kemudian kalau saya flashback lagi, itu pada hari Minggu tanggal 21 Juli ya, tahun 2001 itu ada rapat pimpinan partai. Semua pimpinan partai rapat di Kebagusan di kediaman Ibu Megawati. Nah, sore-sore menjelang maghrib kalau nggak salah itu, saya ingat saya nonton di televisi juga di Istana. Ada juru bicara hasil rapat itu pimpinan partai. Nah, yang menarik itu pimpinan partai PKB juga datang. Namanya Matori Abdul Jalil. Tapi waktu itu sudah dipecat sama Gus Dur. Sudah dipecat sama Gus Dur, tapi masih merasa sebagai ketua partai dan beliau hadir di situ. Nah, keputusan pertemuan di Kebagusan itu menyatakan bahwa besok akan ada pimpinan nasional baru. Nah, berarti kan sudah, kalau zaman sekarang ini sudah makar nih judulnya itu. Punya kekuatan politik, kemudian mereka habis rapat besok akan ada pergantian pimpinan nasional. Nah, kemudian kita terus memantau itu. Nah, besoknya memang digelar sidang istimewa. Digelar sidang istimewa, mula-mula kan alasannya itu adalah karena Presiden mengganti Kapolri waktu itu Bimantoro mau diganti oleh Pak Khairuddin Ismail. Ya. Tapi Pak Bimantoro kan memilih membelot melawan Presiden insubordinasi dan bergabung dengan oposisi. Nah, kemudian jadilah sidang istimewa dengan alasan Presiden Gus Dur mengganti Kapolri tanpa konsultasi dengan DPR. Padahal waktu itu undang-undangnya juga belum ada kepastian soal itu, konsultasi itu. Nah, kemudian jadi kronologisnya begini. Tanggal 21 ada rapat pimpinan partai di Kebagusan di Rumah Megawati. Hari Minggu, kemudian hari Seninnya digelar sidang istimewa dengan agenda minta pertanggungjawaban Presiden atas pergantian Kapolri itu. Nah, tetapi karena Presiden merasa yang berhak menafsirkan bahwa situasi ini akan chaos atau tidak kan Presiden. Karena itu Presiden melihat, Gus Dur melihat bahwa ini sidang istimewa inkonstitusional. Nah, yang menarik itu tempo hari Pak Mahfud juga mengatakan bahwa secara konstitusi pelanggaran Gus Dur itu ilegal kan. Bulan lalu kalau nggak salah. Nah, untuk menghentikan itu, kemudian Gus Dur dini hari tanggal 23 itu mengeluarkan dekret Presiden. Dekret tanggal 23 Juli yang isinya 3 hal. Pertama, membekukan DPR, bukan membubarkan ya, membekukan DPR. Kemudian kedua, pemilu dipercepat. Nah, ketiga
ada usulan dari teman-teman NGO itu pembubaran Golkar ya kita setuju aja untuk serah waktu itu kan. Nah waktu itu yang penting itu waktu saya tanya ke Gus Dur, Gus kalau dulu kan Soekarno itu mengeluarkan negeri karena dukungan Nasution TNI. Nah kita kan TNI kan nggak mendukung kita, Gus, malah mengancam kita. Lihat aja meriam-meriam di depan istana itu, ngoncongnya ke arah istana. Gus Dur bilang, ya saya tahu itu. Tetapi dekret ini menjadi penting untuk pelajaran nanti ke depan bahwa ada situasi pelanggaran konstitusi yang mungkin Gus Dur bilang waktu itu 20-30 tahun lagi mungkin ada yang akan mempelajari ini. Jadi sebagai catatan dekret itu, bukan mau kuat-kuatan itu. Nah, gitu Pak Ersum. Ya, jadi dari kesimpulan itu tadi bahwa sehari sebelumnya ada rapat para pimpinan dan kemudian Bu Megawati. Jangan lupa ya, Bu Megawati itu waktu itu posisinya selain sebagai ketua umum partai adalah wakil presiden kan, gitu kan? Wakil presiden, betul. Nah, ya, harusnya kan secara logisnya ini dua hal yang Bu Mega tidak bisa lepaskan begitu saja, dan karena bagaimanapun dia juga sebagai wakil presiden harusnya melaporkan semua kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan pertemuan di rumah dia kepada presiden. Apakah waktu itu ada laporan kepada Gus Dur? Memang hubungan antara presiden dengan wakil presiden itu nggak harmonis waktu itu. Nggak harmonis. Saya juga nggak paham karena kalau saya dengar dari teman-teman PDIP itu mereka merasa bahwa presiden itu haknya Ibu Mega. Jadi sejak hari pertama beliau dilantik jadi wakil presiden itu, PDIP merasa bahwa jatahnya dia disabotase oleh Gus Dur. Karena itu mungkin di dalam pikiran teman-teman PDIP Mega itu memang harus jadi presiden apapun yang terjadi. Dan itu momentumnya sekarang waktu itu, ya. Gitu ya. Nah mungkin karena ada beberapa persoalan juga antara Gus Dur dengan oposisi dengan parlemen, mungkin ini dimanfaatkan juga. Nah yang menarik itu di kalangan NU itu tahunya yang melengsarkan Gus Dur itu Pak Amin Rais. Betul. Selama ini kan yang orang menganggap bahwa otak pelengseran dari Gus Dur itu Pak Amin. Padahal setahu kita justru pada waktu menjelang pemilihan presiden, Pak Amin itu didorong-dorong untuk menjadi presiden tapi tidak mau, dan kemudian mendorong Gus Dur menjadi presiden, gitu kan ya? Ya, jadi mula-mula kan setelah reformasi itu, yang dipilih adalah ketua MPR. Ya. Semua sepakat memilih Amin Rais. Ya. Kemudian habis itu memilih ketua DPR, sepakat memilih Akbar Tanjung. Nah, ketika ada keinginan dari kelompok reformasi bahwa yang harus jadi presiden itu Pak Amin. Ya. Nah, didaulatlah Pak Amin untuk menjadi presiden. Ya. Nah, Pak Amin merasa dia janjinya sebagai ketua MPR 5 tahun sudah bersumpah mau meninggalkan kursi MPR. Nah, akhirnya saya nggak tahu cerita detailnya, tapi kira-kira kemudian Pak Amin mengusulkan Gus Dur. Nah, persoalannya kan adalah Gus Dur mau apa tidak. Nah, kemudian dilobilah Gus Dur, kemudian akhirnya ada kesepakatan Gus Dur mau menjadi presiden. Nah, kemudian karena waktu itu kekuatan reformasi sangat kompak, akhirnya dengan sangat cepat Gus Dur terpilih mengalahkan Megawati kan waktu itu. Ya. Nah, sebetulnya kalau dari komposisi kekuatan politik waktu itu, wakil presidennya kalau sudah bisa memenangkan, ini kan kelompok yang sama, kelompok reformasi itu bisa memenangkan pertarungan pimpinan partai politik. Yang kedua DPR, kemudian presiden, eksekutif. Kemudian yang keempat kan posisi jabatan tinggal wakil presiden. Kalau mau itu kelompok reformasi itu yang dimotori oleh Poros Tengah dan Golkar waktu itu bisa menyapu semua posisi, semua jabatan. Nah, tapi ketika itu baik Pak Amin maupun Gus Dur, juga sebetulnya Bang Akbar Tanjung mengatakan bahwa kita kan tujuan kita kan bukan untuk
sok-sokan serakah-serakan mengambil kekuasaan. Nah, agar situasi ini damai, tidak terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan, maka dimintalah Megawati untuk menjadi wakil presiden. Nah, waktu itu sih prosesnya Megawati ngambek, memang nggak mau, tapi kemudian atas bujukan Gus Dur akhirnya Ibu Megawati mau jadi wakil presiden. Kenapa nggak mau jadi wakil presiden? Karena jatahku kan presiden, kenapa jadi wakil? Karena dia partai terbesar ya, walaupun sebenarnya suaranya juga tidak cukup signifikan lah kalau untuk menjadi presiden kan pada waktu itu ya, hanya di bawah. Nah, kalau hitung-hitungannya kan berbeda dengan sekarang ya, partai pemenang pemilu mencalonkan presiden, kemungkinan bisa memenangkan presiden. Tapi kan waktu itu pemilihan presiden memang di MPR, sedangkan MPR itu masih gaduh-gaduh, masih banyak partai yang lain. Sehingga kalau single partai waktu itu tidak mencukupi untuk memenuhi 50+1. Ya. Nah, sedangkan waktu itu saya melihat teman-teman PDIP ini agak arogan, tidak mau koalisi, tidak mau koordinasi kerjasama dengan partai-partai yang lain, maunya partai yang lain yang mendekati PDIP. Nah, akhirnya mereka, itulah cikal bakal lahirnya Poros Tengah itu. Oke. Nah, tadi balik tadi ke Pak Amin. Ya, kalau gitu sekarang kita balik ya ke soal penjatuhan Gus Dur gitu. Gimana ceritanya kemudian yang lebih muncul kepada sampai ke publik itu sebenarnya otak dari yang menjatuhkan Gus Dur ini ada Pak Amin. Tapi Anda sendiri tadi memberikan catatan bahwa fraksi terbesar itu PDIP loh. Kalau PDIP menolak untuk menjatuhkan Gus Dur, itu batal lah rencana menjatuhkan Gus Dur itu kan. Nah, kalau kita lihat refleksi kemudian dibandingkan dengan sekarang, kan kelihatan sekali bahwa ketua MPR itu hanya memegang ketok palu. Kita lihat misalnya sekarang kayak Bambang Susatyo untuk menjelaskan bahwa mau amandemen atau tidak, apakah ada persetujuan perpanjangan presiden atau tidak, kan dia tidak punya kekuasaan apa-apa. Tergantung floor kan. Nah, saya melihat Pak Amin waktu itu memang ketua MPR, dia memegang palu. Nah, yang mengumumkan kan beliau lah. Jadi kalau seluruh dunia taunya Amin Rais yang ketok palu, ya masuk akal. Tetapi kan kalau kita lihat proses politik kan tidak sesederhana itu. Karena PAN sendiri jumlahnya waktu itu ya mungkin seperberapa, hingga sampai 1/4. Ya nggak sampai lah. Kalau 1/4 kan 25%. Waktu itu ya. 50 atau 60 anggota. Jadi sementara yang total MPR itu 700 sekian kan. Jadi kecil dan tidak mungkin juga. Nah, yang menarik itu kalau kita lihat lagi, mungkin saya nggak tahu juga, harusnya sih ada jejak digital ya. Mungkin waktu itu kan direkam juga. Mungkin untuk hal tertentu, untuk pelajaran, semua proses itu kan bisa dilihat kembali. Nah, waktu itu dalam sidang MPR itu kan mula-mula ditanya tuh. Waktu itu nggak ada voting tuh, zaman itu. Ditanya menurut jumlah fraksinya dulu. Nah, saya lihat ya Pak Amin menawarkan siapa yang setuju pengisaran Gus Dur, kira-kira begitulah. Dan semua anggota PDIP berdiri. Semua anggota PDIP berdiri, yang terbesar. Iya. Kemudian yang terbesar kedua mungkin Golkar, ditanya semua berdiri. Nah, kemudian kan biasanya kalau sipil itu waktu itu kan masih ada fraksi ABRI. Fraksi ABRI. Nah, fraksi ABRI juga berdiri. Iya. Maka kalau sudah fraksi ABRI waktu itu ada polisinya juga, kemudian udah setuju pelengseran, berarti persoalan udah selesai. Dan siapapun tidak bisa mengalahkan suara terbesar di parlemen waktu itu. Kemudian yang lain-lain ikut. Nah, yang menarik itu kalau lihat rekamannya itu dari PKB ada satu orang namanya Pak Matori Abdul Jalil, berdiri satu orang, karena PKB yang lain kan karena tidak setuju dengan sidang istimewa ini kan dianggap ilegal, inkonstitusional, mereka walk out. Jadi tidak ada hanya satu orang itu ya Pak Matori yang kemudian oleh Megawati setelah selesai
pelaksanaan Gus Dur diangkat menjadi Menteri Pertahanan sebagai imbalan jasa, kira-kira gitu. Nah, jadi posisi Pak Amin waktu itu memang ketua sidang lah, ketua sidang yang di floor begitu. Saya juga merasa yakin waktu itu bahwa Pak Amin ini kan punya wawasan politik yang bagus, juga seorang yang demokratis, sehingga ya semua diserahkan kepada floor. Hal yang sama sebetulnya juga terjadi dalam konteks amandemen ya. Dalam hal amandemen ini kan orang tahunya ini Pak Amin Rais ini pengkhianat mengubah undang konstitusi. Yeah. Nah, kalau kita jelasan dari proses pelaksanaan Gus Dur bagaimana fraksi-fraksi partai-partai di parlemen itu setuju, ya semua pasti setuju lah. Jadi ketua sidang hanya tinggal ketok palu saja. Saya kira itu Pak Ersup. Ya, jadi artinya sebenarnya tadi Anda menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman Demokrat ini banyak benarnya. Atau sebenarnya kalau banyak benarnya itu benar atau banyak benarnya nih Mas Adi? Banyak benarnya lah. Karena ada misalnya dia tidak menjelaskan peran Pak SBY itu apa. Oke, tapi Anda sendiri juga dan juga Gus Dur sendiri pada waktu itu. Nah, ini penting nih saya kira saya tanya, apakah Gus Dur pada waktu itu meyakini bahwa Bu Mega berada di balik pelengseran beliau atau lebih pada Pak Amin kalau Pak Gus Durnya sendiri pada waktu itu? Nah, kalau dalam pernyataan yang sama-sama kita ketahui waktu itu Gus Dur pernah diwawancara di acaranya Kick Andy itu mengatakan bahwa yang bertanggung jawab soal pelaksanaan dia itu dua orang, ya Pak Amin sama Bu Mega. Oke. Nah, tapi kan posisinya memang berbeda kalau Pak Amin sebagai kepala ketua sidang, kalau Bu Mega sebagai wakil presiden yang sekaligus memimpin partai terbesar. Nah, ini kan yang menjadi aneh. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari kacamata sekarang tuh nggak ada lain kecuali makar lah, kudeta. Karena wakil presiden, instrumen politiknya di parlemen jalan untuk pelengseran, ya jalan. Apalagi kalau kita flashback lagi agak jauh misalnya soal yang memanaskan suasana politik waktu itu, yaitu Bulogate. Nah, pansus Bulogate itu rapat-rapatnya itu bukan di DPR loh. Tapi di rumah salah satu tokoh PDIP di Jenggala. Yang menarik itu betul. Nah, yang menarik itu apa urusannya Sri Mulyani juga hadir dalam setiap rapat itu. Pada waktu itu Sri Mulyani apa ya? Masih dosen ya atau sudah di kabinet? Saya enggak Pak, belum. Dia masih dosen di UI masih ya? Pengamat, masih dosen, masih pengamat. Nah, kemudian setelah itu kan kemudian dia masuk menjadi bagian dari politik kekuasaan. Tapi pertanyaan saya kan, apa urusannya Sri Mulyani harus ikut-ikutan rapat pansus Bulogate untuk Gus Dur? Jadi kesimpulan Anda sebagai wakil presiden ini melakukan kudeta terhadap Gus Dur gitu ya, kalau kita lihat dari sisi ininya ya, hierarkinya ya. Kalau hierarkinya dan dari sisi politik sekarang seperti itu. Nah, tapi kan waktu itu kita memang juga orang-orang jalanan tiba-tiba menang perang berkuasa, nggak jelas posisi, tidak jelas bagaimana menjalankan konstitusi, undang-undang dan lain-lain. Ya penguasa kira-kira penguasa baru lah. Penguasa baru, kemudian tata krama, tata negara juga nggak paham sehingga dianggap tidak masalah wakil presiden membangkang kepada presiden. Ya udah, waktu itu kan dianggap pertikaian politik biasa. Ya, tapi kalau lihat dalam konstruksi ketatanegaraan secara normal itu adalah sebuah kudeta gitu ya. Sebuah kudeta karena ini sangat tidak layak. Karena PDIP waktu itu bukan partai oposisi. Partai bagian dari pendukung kekuasaan. Jadi kira-kira kalau dalam peribahasanya menggunting dalam lipatan. Oke, jadi
sebenarnya. Tapi yang menarik begini, Bung Ersup. Ya Gus Dur sendiri tahu bahwa ini permainan politik. Bagian dari permainan politik itu adalah dapat resiko politik, dan Gus Dur menanggung itu, nggak ada masalah. Karena itu masih setelah itu juga baik-baik, dengan Pak Amin juga baik-baik, dengan Bu Mega juga baik-baik aja. Ya, jadi sebenarnya teman-teman PDIP nggak perlu baper lah ya ketika ada teman Demokrat menyampaikan gitu bahwa Bu Mega menggulingkan Gus Dur gitu ya. Nah, harusnya menjadi introspeksi yang menjadi bagian penting dari pendidikan politik di dalam PDIP kasus ini, agar ke depan jangan sampai terjadi lagi. Ya. Karena waktu itu memang kita kan juga paham lah situasinya memang seperti itu. Ya kita memaklumi, karena itu baik Gus Dur maupun anak buahnya maupun saya nggak ada dendam apa-apa soal ini. Ya sudahlah. Anggap itu jadi apa? Cuman seperti kayak ini dalam olahraga, enjoy this game gitu ya. Ya karena Gus Dur mengajarkan kepada saya politik itu serius, politik itu main-main, tapi main-main yang serius. Jadi jangan dimasukin hati, kita jalanin aja. Yang penting niat kita berpolitik untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat, clear. Kalau gagal, ada yang jegal, itu bagian dari risiko politik lah, kira-kira gitu lah. Kok bisa asik banget ya ngomongin kudeta tapi ada seperti itu. Nah, terus yang menarik lagi kan, saya juga ngelihat soal tank kendaraan lapis baja yang dipajang di Monas mengarah ke istana. Ya. Waktu itu kan kasatnya ada Pangkostrat ya. Nah, saya belum tahu itu kewenangan Pangkostrat atau Pangkostrat ya. Kewenangan Pangdam Jaya. Nah, kalau Pangkostrat kan waktu itu Pak Riamizat. Riamizat betul ya. Nah, karena beberapa bulan sebelumnya itu saya menemani Presiden makan siang bersama Pangkostrat, Pak Riamizat, dan Danjen Kopassus waktu itu Pak Isnaini. Ya makan ya ketawa-tawa aja. Semua orang kalau bersama Gus Dur masih ketawa-tawa aja. Jadi kita juga nggak berpikir aneh-aneh lah. Oke. Ya, saya kira dari penjelasan Anda sebenarnya duduk persoalannya jadi jelas. Sebenarnya siapa yang paling berperan di situ. Dan saya kira teman-teman PDIP juga nggak perlu baper nanti ya mendengar wawancara Anda ini dan kemudian mempersoalkan Anda karena menuding mereka melakukan kudeta, Megawati melakukan kudeta pada Gus Dur gitu ya. Ya tinggal itu aja, di rekamannya diputar ulang kan udah jelas. Sekarang kan udah bisa lah lewat jejak digital itu. Seperti misalnya soal, saya juga lupa waktu itu tanggal berapa ketika rapat-rapat pimpinan partai di rumah Ibu Mega itu. Ketika dilihat di download, di googling, ya ketemu, ya emang ada. Iya. Oke. Nah ini saya kira sebenarnya begini, soal sejarah ini kita mesti bicarakan duduk dengan terbuka, nggak usah dengan kepala panas kepala dingin, karena masih sebagian besar aktor-aktornya kan hidup ya, perlu diluruskan ya. Ada Pak Amin Rais, karena justru selama ini kelihatannya menanggung dosa sejarah itu Pak Amin Rais gitu. Sebenarnya kalau publik melihatnya bukan Ibu Mega kan gitu. Nah ini memang harus ada kesepakatan nasional ya Pak. Pandangan bersama bahwa harus ada satu sejarah bangsa ini yang clear. Nah, sejarah kita kan nggak ada yang clear. Sejarah proklamasi misalnya, kenapa ada proklamasi 17 Agustus, kenapa ada penculikan Soekarno Karangas Dengklok, kan belum terbongkar dengan jelas. Kemudian soal peristiwa 6566 itu masih menyimpan misteri soal Pancasila. Nah, saya pengen soal pergantian kekuasaan yang kudeta, oke lah misalnya tidak di bulan kudeta, sidang istimewa impeachment soal Gus Dur itu kan yang pertama kali ini dalam sejarah. Itu kan harus jelas apa sebabnya, apakah ini konstitusional atau tidak, apakah benar atau tidak, sehingga kalau salah kan ya ditulis aja salah sehingga jangan sampai terulang. Nah kalau ini selama ini kita tutup-tutupi seolah-olah itu peristiwa politik yang benar, yang maslahat, yang konstitusional, kan menjadi berbahaya. Jadi dijelasin aja bahwa ini dulu itu sebetulnya tidak konstitusional dan ini tidak boleh diulang kembali. Kan bisa jelas. Kemudian ada testimoni dari Ibu Mega, testimoni dari Pak Amin Rais, Pak Akbar Tanjung misalnya. Jadi semua terbuka, dan sehingga yang penting itu Pak Ersup,
ini kan bagaimanapun juga kan Gus Dur itu punya pengikut sangat besar, terutama di kalangan Nahdliyin. Yeah. Pak Amin juga punya pengikut besar di kalangan, terutama di kalangan Muhammadiyah. Nah, kalau hal ini tidak diluruskan, nah ada pihak ketiga yang terus membentur-benturkan ini antara NU dan Muhammadiyah dengan soalannya di pelengseran Gus Dur, dan ini yang saya tidak ingin terjadi. Karena itu saya dengan berbagai cara ingin menjelaskan bahwa tidak ada pertikaian yang berarti antara Pak Amin dengan Gus Dur. Jadi jangan momentum ini dipakai orang lain untuk membentur-benturkan antara NU dan Muhammadiyah. Nah, ini yang paling penting saya kira. Kemudian ada orang yang Muhammadiyah dan NU ribut, terus ada kelompok lain yang kemudian mendapat untung gitu ya. Betul, dan sebetulnya nggak ribut, jadi bikin seolah-olah ribut hanya karena ada faktor X, yaitu faktor pelengseran Gus Dur yang waktu itu sidang istimewa yang dipimpin oleh Pak Amin, titik. Nah, persoalan inilah kemudian dibentur-benturkan terus di bawah, di atas, sehingga antara teman NU dan teman Muhammadiyah itu selalu, jadi ada hal yang kurang nyaman dalam pertemuan-pertemuan, dan saya ingin hal ini segera diselesaikan. Ya, oke. Terima kasih Mas Adi, perbincangan menarik ini, karena ternyata politik itu meskipun tegang, kalau dibawa dengan kepala dingin juga bisa lebih asik gitu ya. Nggak perlulah sering menuntut gitu ya. Nah, apalagi kan pesan Gus Dur bahwa kekuasaan sebesar apapun, bahkan presiden, tidak perlu dipertahankan dengan tetesan darah. Oke. Itu. Nah, ini kan persoalannya kita nih kemudian trennya itu mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara. Dengan ada pelarangan mural segala macam, itu hanya untuk mempertahankan kekuasaan, kan itu udah menurut saya sih politik yang norak itu. Oke. Ya, terima kasih Mas Adi, Mas Ardi. Oke. Bicara dari Presiden almarhum Gus Dur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.